Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fajar Wijaksono dari kelas IML Engineering batch ke-15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project Intro to Machine Learning yang telah saya kerjakan, di mana project saya berjudul Prediksi Keberhasilan Akademik Mahasiswa dengan Durasi Normal Perkuliahan. Oke, di sini adalah dataset yang saya temukan yang berjudul Predict Students Drop and Academic Success yang saya temukan di UCI Machine Learning Repository. Dataset ini merupakan data mahasiswa yang berisikan data akademik, data demografi, dan juga data sosial ekonomi. Dataset inilah yang akan saya gunakan pada proyek klasifikasi yang akan saya buat. Permasalahan yang akan saya bahas dalam proyek ini adalah yang pertama, metode mana yang akan mendapatkan nilai akurasi terbaik, selanjutnya berapa akurasi yang didapatkan, dan juga bagaimana cara meningkatkan akurasi tersebut. Dan solusi yang sudah saya pikirkan adalah saya memilih metode algoritma klasifikasi KNN, SVM, decision tree, dan juga random forest pada proses klasifikasinya. Selanjutnya saya juga akan menggunakan metode rescale untuk menormalisasi atau men-scale dataset yang sudah ada, dan saya juga akan menggunakan key-fold cross-validation untuk membagi training set dan juga test set. Dan saya juga akan menambahkan metode ensemble, yaitu Adabus classifier. Selanjutnya saya akan menjelaskan model yang saya gunakan di project ini. Yang pertama harus dilakukan adalah import library terlebih dahulu. Semua library yang digunakan harus diimport di sini terlebih dahulu. Selanjutnya deklarasi fungsi yang saya gunakan di sini hanya satu fungsi saja yang saya gunakan, yaitu untuk melakukan plotting visualisasi. Selanjutnya adalah mengambil dataset dari UCI Machine Learning Repository, di mana data di sana akan dimasukkan dalam Google Colab terlebih dahulu. Selanjutnya, karena data fitur dan juga data target terpisah, maka harus digabungkan dulu menjadi satu data frame. Di sini menambahkan info dari dataset tersebut. Selanjutnya, saya melakukan cek missing values, apakah di sini ada data yang kosong atau tidak, dan ternyata tidak ada data yang kosong. Dan selanjutnya, saya mengganti data target dari dropout, graduate, enroll menjadi 0, 2, dan 1 untuk memudahkan dalam proses prediksi. Selanjutnya adalah mengecek korelasi antar fitur dengan data target, di mana di sini akan muncul nilai korelasi antar fitur tersebut. Nantinya nilai korelasi yang mendekati angka akan dihapus karena dapat mengganggu proses training yang dilakukan. Di sini merupakan visualisasi dari korelasi antar fitur tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada 9 fitur yang dihapus. Dan di sini merupakan dataset akhir dari pengecekan korelasi antar fitur. Selanjutnya adalah cek imbalance data, karena setelah dicek data target memiliki data yang tidak seimbang, di mana data nomor 2 atau graduated itu 2209, sedangkan data target dropout itu ada 1421, sedangkan data target enroll ada 794. Di sini ada visualisasinya, data target nomor 2 atau graduated memiliki data terbanyak, sedangkan data enroll atau yang masih melanjutkan kuliah itu paling sedikit. Hal ini dapat mengaruhi hasil dari training model yang dilakukan, karena ketika target ingin mendeteksi target nomor 2 atau graduated, maka dia akan mendapatkan akurasi yang tinggi, sedangkan ketika dia ingin memprediksi data target nomor 1 atau enroll, maka akurasi yang didapatkan akan kecil karena data yang ada itu sedikit dan data latih kemungkinan juga akan sedikit. Oleh karena itu saya menggunakan algoritma smooth untuk melakukan resample agar data menjadi seimbang. Nah, di sini merupakan hasil dari resample menggunakan algoritma smooth, di mana total data menjadi 6.627 dan semua data target menjadi 2.209. Dan dapat dilihat di visualisasi ini data menjadi imbang. Selanjutnya saya mendeklarasikan algoritma scalar dan juga algoritma klasifikasi, di mana saya scalar menggunakan standar scalar. Saya sudah melakukan eksperimen dengan beberapa algoritma scalar seperti normalization, normalizer, normalize, dan juga standardization. Saya mendapatkan hasil yang bagus ketika menggunakan standar scalar ini.
Selanjutnya pada algoritma klasifikasi menggunakan KNN dengan weight distance dan juga neighbor sebanyak 11. Di sini saya juga sudah melakukan eksperimen dengan beberapa neighbors, dan di neighbor 11 inilah hasil terbaik KNN didapatkan. Selanjutnya SVC menggunakan random state 42 dan argumen yang lain saya menggunakan default. Selanjutnya decision tree classifier menggunakan max depth 11 dan juga random state 12, dan atribut lainnya juga default. Selanjutnya pada random forest classification menggunakan max depth 25, max feature 4, random state 42. Sama untuk max depth kedua ini dan juga max feature saya sudah menggunakan eksplorasi dengan mencoba-coba beberapa angka dan atau nilai, dan ini merupakan hasil yang paling bagus yang saya dapatkan. Selanjutnya melakukan implementasi algoritma classification dengan stratified k-fold. Saya menggunakan n-split sebanyak 5 pada stratified k-fold agar data testing sebanyak 20% dan juga data training sebanyak 80%. Nah, ini merupakan visualisasi dari penggunaan stratified k-fold. Saya menggunakan ini karena ketika saya menggunakan k-fold pada split kelima ini, dia hanya pada data testing dia hanya mengambil pada satu kelas saja, dan juga pada saat menggunakan k-fold jumlah data pada data testing dan juga data training itu tidak seimbang. Nah, ketika menggunakan stratified k-fold, jumlah kelas pada data training dan juga data testing itu akan sama dan juga seimbang, maka hasilnya nantinya juga akan bagus. Selanjutnya di sini implementasi dari proses klasifikasi menggunakan KNN, SVC, decision tree dan juga random forest. Selanjutnya di sini merupakan hasil atau scores. Ketika menggunakan KNN pada split 5 mendapatkan akurasi tertinggi dengan akurasi 80%, sedangkan SVC pada split keempat dengan akurasi 81,8%. Pada decision tree mendapatkan skor tertinggi 78,7% pada split kelima, sedangkan random forest mendapatkan akurasi tertinggi pada split kelima yaitu dengan tingkat akurasi 87,6%. Nah, dari keempat algoritma klasifikasi ini, akurasi tertinggi didapatkan oleh random forest classification pada split kelima. Selanjutnya random forest classification akan dimasukkan sebagai estimator pada Adabus classifier untuk meningkatkan akurasi yang didapatkan. Nah, di sini merupakan implementasi dari proses ensemble menggunakan Adabus classifier dengan estimator random forest classificator, di mana hasilnya pada split kelima mendapatkan tingkat akurasi tertinggi dengan nilai 88,0%. Nah, saya juga mengambil beberapa nilai akurasi seperti precision, recall, dan juga F1 score dari proses ensemble ini. Dapat dilihat pada split kelima mendapatkan skor terbaik dengan tingkat akurasi 0,88 atau 88%. Selanjutnya di sini ada confusion metric pada tiap splitnya yang menampilkan jumlah prediksi yang benar dan juga prediksi salah. Untuk menjawab permasalahan nomor 1 dan 2 pada proyek ini, yaitu metode mana yang mendapatkan nilai akurasi terbaik dan juga berapa nilai akurasi yang didapatkan, di mana sebelum melakukan proses ensemble, model yang mendapatkan nilai akurasi terbaik adalah random forest dengan akurasi 87,6% pada split kelima. Dan setelah dilakukan proses ensemble dengan Adabus classifier dan juga estimator random forest, didapatkan akurasi 88% pada split kelima juga. Terdapat peningkatan ketika menggunakan proses ensemble walaupun tidak signifikan. Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan nomor 3, bagaimana cara meningkatkan akurasi tersebut. Ketika saya melakukan proyek ini, untuk meningkatkan akurasi saya melakukan explore menggunakan berbagai metode rescale seperti standar rescale, normalizer, standardization, dan saya mendapatkan nilai terbaik saat menggunakan standard scalar, dan juga saya menggunakan stratified k-fold agar data semua kelas pada data training dan juga data testing jumlahnya sama. Dan juga yang terakhir, saya menerapkan metode ensemble Adabus classifier untuk meningkatkan akurasi. Baik, sekian penjelasan dari proyek yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.